Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat ataupun surat-surat yang memiliki khasiat dan keistimewaan tersendiri. Salah satunya ialah surat Yasin. Surat Yasin ini merupakan surat yang ke-36 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah, disebut sebagai surat Makkiyah. Kandungan dari surat Yasin ini cukup luas, meliputi pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan kematian, hari akhir, serta kisah tentang perjuangan para syuhada dan para pendakwah. Sama seperti halnya beberapa keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran lainnya, seperti surat Al-Kautsar, Al-Mulk, Al-Kahfi, Ar-Rahman, dan ayat 1000 dinar. Surat Yasin ini juga memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Lalu, apa sajakah keutamaan dari membaca surat Yasin ini? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 17 keutamaan dari membaca surat Yasin menurut Islam. Yang pertama adalah diampuni dosa-dosa. Fadilah dari surat Yasin yang pertama dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani, di mana disebutkan bahwasanya jika seseorang yang membaca surat Yasin ini di malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Siapa saja yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua, diangkat mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin di setiap malam, maka ia akan dipermudah ajalnya dan ia meninggal dalam keadaan mati syahid. Barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin di setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, mempermudah segala urusan. Setiap manusia pasti tidak lepas dari permasalahan hidup. Maka dengan membaca surat Yasin ini juga dipercaya dapat mempermudah berbagai masalah hidup. Dalam kitab karya Ad-Darimi dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Yang keempat, mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama hanya dengan berzikir, dan seseorang yang perbanyak zikir, maka hatinya akan tenang dan tentram. Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin atau surat-surat yang lainnya. Allah SWT berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28.
Yang kelima, terhindar dari siksa kubur. Siapa yang tidak takut akan siksa kubur? Hanya dengan membayangkan saja sudah bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Maka dengan fadilah surat Yasin yang sangat luar biasa, diyakini bisa meringankan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah SWT meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di perkuburan itu. Yang keenam, mempermudah sakaratul maut. Membaca surat Yasin ini juga dipercaya dapat membantu sakaratul maut agar lebih dipermudah. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, membaca surat Yasin di sisinya mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh. Disunahkan membaca surat Yasin di samping seseorang yang sedang menghadapi kematian. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan keimanan. Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami betapa besar keagungan Allah, betapa mengerikannya kematian, dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lalu demi membela Islam. Ternyata hal ini bisa membuat keimanan kita semakin bertambah. Yang kedelapan, segala hajat terkabul. Apabila ada keinginan atau hajat yang dikehendaki, maka dengan membaca surat Yasin ini, diyakini setiap urusan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang membaca surat Yasin sepenuhnya dan di saat mencapai pada ayat ke-58, surat Yasin tersebut diulang sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Yang kesembilan, membantu pengampunan agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca surat Yasin untuk memohon ridha Allah, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ke-10, memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi, mereka menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran maka akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Yang ke-11, mendapat kemuliaan. Pada dasarnya setiap surat yang ada dalam Al-Quran itu baik. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk surat Yasin ini, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya atau mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu atau dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini, yaitu Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-12, dianggap sebagai keluarga Allah Ta'ala. Dengan rajin membaca Al-Quran, termasuk surat Yasin, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya akan dianggap keluarga oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana pemaparan dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau SAW ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-13, memberi syafaat di akhirat kelak. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia, Al-Quran, akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, jiwa akan bersih. Rutin membaca Al-Quran
dapat membuat jiwa kita menjadi bersih. Ini bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya keistimewaan ini berlaku untuk semua surat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surat Yasin. Yang ke-15, memberi cahaya di kegelapan. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ke-16, memperoleh pahala seperti orang bersedekah. Orang-orang membaca Al-Quran terang-terangan, seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi, seperti yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Yang ke-17, memperoleh cahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala atau Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayahnya untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap waktu dan kesempatan. Karena kelak Al-Quran ini akan menjadi penerang dan teman kita di alam kubur dan juga penolong di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.